Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa, Saudara yang terkasih. Di minggu yang ke-16 setelah Trinitatis, hari ini Nas Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita dari Kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Air bah surut. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai demikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema untuk kita dari perikop nas firman Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih, sejak kita kecil, mulai dari kita sekolah minggu, kita sudah familiar lah ya akan cerita tentang Nuh dan juga bahtera Nuh. Kalau kita semua bisa memahami tentang air bah, ya, tragedi air bah, apa yang terkandung, apa makna, apa pesan yang tersirat di dalamnya, ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama tentu saja adalah murka, hukuman Allah atas manusia yang bebal, yang tegar tengkuk, yang tidak mau mendengar, apalagi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Manusia yang tidak mau bertobat karena kesalahan dan dosanya dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua justru yang mau ditunjukkan adalah cinta kasih Allah. Pemeliharaan Allah atas kehidupan umat yang sungguh-sungguh setia mendengar dan melakukan perintahnya dalam iman yang sejati. Jadi boleh kita lihat di sini bahwa dari antara manusia yang ada di zamannya, hanya Nuh dan keluarganya lah sebagai kumpulan yang diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Nuh
bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dia ada di tengah-tengah jemaat atau umat yang begitu keras ya, keras hati. Dan bagaimana dia diperintahkan juga untuk satu hal yang sangat-sangat tidak masuk dalam logika manusia. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat perahu itu justru di atas gunung, bukan di tepi pantai atau di tepi laut. Jadi adalah hal yang sangat lumrah ya kalau Nuh mendapatkan cemoohan, celahan, dan dianggap sudah senu, sudah tidak waras lagi pada saat itu. Tapi Nuh tidak peduli, karena dia memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dan dia tahu apa yang difirmankan Tuhan adalah kebenaran bagi orang yang melakukannya. Dia tetap lanjut terus melakukan perintah Allah membuat perahu. Bahkan dia mendengarkan secara rinci, secara detail bagaimana ukuran panjang, lebar, tinggi, bagaimana kayu yang akan digunakan, bagaimana bentuknya, itu semuanya ditentukan oleh Allah. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh semaunya sinu saja. Itu bisa kita baca ya di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dan tentu saja kita juga boleh memahami, kita boleh mengerti tujuan Tuhan lewat semua itu kembali untuk menguji kesetiaan Nuh. Apakah dia sungguh-sungguh mau mendengar? Apakah dia sungguh-sungguh mau melakukan? Dan ternyata pilihan Tuhan atas Nuh tidak pernah salah. Apa yang dipercayakan Allah kepada Nuh diterima, dilakukan, dan itu menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat peristiwa air bah ini ya, dari berita Alkitab ya, menurut Kejadian 7 ayat yang ke-11, air bah itu tercurah saat umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17. Lalu menurut Kejadian 8 ayat yang ke-4, pada bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17, terkandaslah bahtera Nuh pada pegunungan Ararat. Dan menurut Kejadian 8 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan dalam tahun ke-601 bulan kedua pada hari yang ke-27 bumi telah kering dari air bah. Lalu Allah menyuruh Nuh keluar dari dalam bahtera karena sudah kering. Apa yang kita lihat dari kronologis ini? Air bah dicurahkan mulai pada saat umur Nuh 600 tahun. Atau tadi itu jelas dikatakan ya dari nats yang ada, tanggal 12 bulan 2 tahun 600. Tentunya sebelum Masehi ya. Lalu air bah kering dan Tuhan menyuruh keluar dari bahtera pada tahun ke-601 bulan kedua pada hari yang ke-27. Jadi tanggal 27 bulan 2 tahun 601 sebelum Masehi. Jadi Nuh dan keluarganya dan semua hewan binatang yang ada bersamanya itu ada di dalam bahtera itu selama 12 bulan 5 hari, lebih 1 tahun. Wah, bisa kita bayangkan ya bagaimana kondisi, situasi, apa yang dirasakan dari pengalaman bersama dengan para binatang, hewan yang ada di dalam bahtera itu. Tapi dari situ
apa pengajaran justru yang mau disampaikan kepada kita lewat pengalaman kehidupan Nuh ini ya? Hal yang pertama yang mau kita pelajari, kalau kita memperhatikan secara khusus ayat 15 sampai ayat yang ke-19, kita diminta untuk tetap bersabar. Sabarlah menunggu perintah Tuhan untuk keluar dari kondisi yang menyesakkan kehidupan kita. Saudara, ada saatnya Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi satu masa, situasi, kondisi di luar dari keinginan kita, yang membuat kita begitu terpuruk, kita merasa sesak, kita merasa tidak nyaman dalam menghadapinya. Tapi ada kalanya Tuhan juga memberikan kesempatan. Dengan kuasanya Dia membawa kita melihat jalan supaya bisa melewati dan keluar dari pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Nah, sama seperti Nuh tadi ya, kita bayangkan dia bukan ada di dalam kapal yang serba lengkap, yang canggih seperti kapal pesiar di zaman sekarang, yang hanya dimiliki orang-orang kaya ya, orang-orang berada dengan perlengkapan yang serba canggih. Atau seperti kapal Titanic yang filmnya itu begitu populer ya beberapa waktu yang lalu. Dari sana kita boleh melihat salah satu contoh kapal pesiar yang luar biasa, yang wah, di dalamnya begitu nyaman, semuanya lengkap, tidak ada yang kurang, sehingga membuat betah di dalamnya untuk berlama-lama. Tapi ini bahtera yang dibuat sendiri oleh Nuh, dan di dalamnya itu kita nggak tahu ya, apakah kegelapan selama 12 bulan 5 hari melingkupi mereka di dalam bahtera itu. Belum lagi dengan pengapnya binatang-binatang, dengan ya kotorannya juga kan, itu pasti nggak mungkin tidak ada kotoran. Dan bagaimana kebutuhan kehidupan mereka yang mungkin mereka konsumsi hanya apa yang adanya sajalah yang sudah mereka bawa sebagai bekal. Dan apakah itu cukup, tidak cukup, kita juga tidak tahu. Tapi bagaimana pemeliharaan Tuhan, itu yang kita lihat di sini. 12 bulan 5 hari mereka terjaga, terpelihara. Tidak diberitakan mereka sakit. Yang diberitakan kepada kita, ya, setelah air bah berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Setelah itu, air pun mulai surut. Beberapa kali Nuh membuka jendela perahunya ya. Dia melepaskan burung gagak yang pertama, lalu burung itu terbang ke sana kemari. Kemudian dia tunggu seminggu lagi, lalu dia lepaskan burung merpati, dan burung merpati itu kembali. Artinya tidak ada tempat untuk dia bisa bertengger begitu. Nuh memberikan tangannya membawa kembali masuk. Ditunggu seminggu lagi, Nuh mengeluarkan kembali burung merpati, dan burung merpati itu pulang dengan membawa daun pohon zaitun yang masih segar. Jadi artinya sudah ada tumbuhan yang bisa terlihat, dan tentunya menunjukkan air yang sudah semakin surut. Tapi begitu pun Nuh tidak mau gegabah. Dia tidak cepat-cepat mau keluar dari perahu itu. Dia masih menunggu, terus menunggu, dengan perasaan yang tentunya juga tidak menentu. Kalau hatinya tentu dia juga pengen banget lah, mau segera keluar, turun, melihat situasi sekitar, kondisi yang ada pada saat itu. Tentu itu dia rasakan. Tentu perasaan ingin keluar itu sangat besar, menyesak dalam dirinya. Tapi dia bersabar, dia mau menguasai keinginan hatinya. Dia menunggu sampai Tuhan kembali
memerintahkan, Nuh, keluarlah bersama istrimu, bersama anakmu dan istri mereka, bersama binatang melata, binatang yang tidak haram semua yang ada bersamamu, keluarlah supaya mereka berkeriapan dan berkembang biak memenuhi bumi ini. Perintah Tuhan. Jadi ini bersabar menunggu waktunya Tuhan, perintah Tuhan untuk kita, anak-anaknya, kita umatnya. Tentu saja perjalanan kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya kehidupan kita tergoncang, air bah dalam tanda kutip, lewat pergumulan permasalahan yang terjadi, membuat kita tergoncang. Kita ingin cepat-cepat, tidak sabar bagaimana bisa melewati ini, bagaimana bisa keluar dari semua keadaan ini. Dan kadang-kala kita lebih mendengarkan hati kita, keinginan kita, mengikutkan pemikiran kita yang terbatas ini. Bukannya datang kepada Tuhan, memohon hikmat pengertian supaya diberi petunjuk, supaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan. Kita memaksakan diri kita yang serba terbatas ini untuk sampai atau untuk membawa kita boleh keluar dari air bah yang ada. Ya, bisa jadi saat ini kita sudah bekerja, tapi kita belum bekerja di tempat di mana skill kita ada, keahlian kita ada. Lalu kita bersungut-sungut, kita kurang nyaman, kita kurang bersuka cita mengerjakannya, dan kita cepat-cepat ingin resign. Atau kalaupun kita sudah bekerja, kita sudah menikmati hasil pekerjaan kita, ya, tapi kita masih tetap merasa kurang dan coba mencari lagi di mana kita boleh mendapatkan income yang lebih besar. Karena rasa tidak puas, karena kita lebih mendengarkan keinginan hati kita. Atau ada banyak hal, sakit penyakit. Apakah kita yang mengalami, apakah keluarga kita, saudara kita, orang terdekat kita. Kita mau cepat-cepat supaya sembuh. Lalu kita mendengarkan, oh di sana ada orang pintar. Oh di sana, jangan sampai terlambat. Bukannya datang kepada Tuhan, bukannya berusaha untuk, ya sungguh-sungguhlah memohon karya Tuhan melalui para medis, tapi kita coba untuk mencari jalan keluar sendiri yang justru mendukakan hati Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan, kita diminta seperti apapun sesaknya perasaan kita, karena pergumulan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, permasalahan yang belum berhenti-henti, yang terus aja menghampiri kehidupan kita. Jagalah hati kita, awasi pikiran kita, kendalikan keinginan hati kita. Tunggulah, waktunya Tuhan pasti adalah yang paling indah. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Karena setiap kita yang mempercayakan diri kita dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan kalah, kita tidak akan jatuh. Tidak ada apa dan siapapun yang bisa melihat kekecewaan dari kehidupan kita. Jadi bersabarlah, tunggulah apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu hal kedua yang menjadi pembelajaran dari kehidupan Nuh, itu kalau kita memperhatikan mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-22 ya. Bagaimana setelah Allah menyelamatkan, memberkati Nuh, dia langsung fokus. Dia teringat kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya bukan mencari kesenangan, tapi dia mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia membangun mezbah bagi Tuhan, dan dia mengambil binatang yang tidak haram dari burung-burung yang tidak haram juga. Lalu
dia mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan baunya katanya harumnya itu sampai kepada Tuhan. Allah menciumnya sebagai satu persembahan yang harum, yang menyenangkan, yang disukai oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, kita semua sudah menerima keselamatan. Kita semua sudah dipulihkan oleh karya kasih Tuhan, khususnya melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Relasi kita, hubungan kita, persekutuan kita kembali dengan Allah sudah dipulihkan. Kita boleh datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam doa kita. Dan ketika kita secara khusus sudah melewati masa-masa sulit, lepas dari beban pergumulan kita, diberkati dalam hal-hal yang baik, apakah yang kita perbuat? Aktivitas apa yang pertama sekali kita lakukan? Ngumpul-ngumpul sama teman? Traktir teman, jalan-jalan ke mall? Menunjukkan bahwa kita hebat, kita sudah meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. Tapi kita ditantang seperti Nuh. Yang pertama dia lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan nyatakan, dan dia membangun mezbah, membawa persembahan yang tidak haram, yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, rasa terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga, dalam segala hal yang baik yang bisa kita banggakan, yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Apa yang kita perbuat sebagai penampakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Tuhan? Kalau Nuh mempersembahkan yang terbaik, kalau kita apa yang kita persembahkan? Ya, seringkali ya, saat kita beribadah, selesai ibadah, kita menyaksikan para hamba Tuhan menghitung persembahan yang sudah dikumpulkan. Dan kita masih melihat banyaknya persembahan yang bukan yang terbaik. Nilainya bukan yang tinggi, begitu ya. Dan wujudnya juga bukan yang rapi, bukan yang bersih. Lusuh, terlipat-lipat, dan harus membutuhkan waktu bagi pelayan untuk membenahinya. Itulah yang sering kita dapati dalam kehidupan di persekutuan ibadah. Membangun mezbah Allah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mezbah Allah ya, kalau kita kembali pada 1 Korintus 6 ayat 19, firman Tuhan katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi kita diminta untuk membangun kehidupan kita ini menjadi tempat di mana Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan sudah berkenan tinggal dalam kehidupan kita, tentunya kehidupan kita akan dalam situasi yang baik. Karena apa? Ya, kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Tapi kalau di luar Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Jadi jadikan kehidupan kita ini menjadi mezbah di mana hadirat Tuhan hadir, tinggal, dan ini akan membawa kebaikan bagi kita. Lalu, ketika kita berbicara tentang membangun mezbah bagi Allah, mezbah Allah dalam pengertian gereja, tempat kita beribadah. Ya, tentu saja untuk memberikan kenyamanan saat kita beribadah bersekutu dengan Tuhan, dibutuhkan tidak hanya kegiatan-kegiatan di mana kita terlibat di dalamnya. Bukan hanya doa yang memang harus wajib kita naikkan untuk Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Tapi juga keterbukaan untuk berbagi, dana yang diperlukan supaya ada pembenahan, membangun bait Allah, merenovasi bait Allah menjadi semakin baik. Ya, ada banyak jemaat Tuhan yang baik, berbagi berkat yang daripada Tuhan. Tapi ada juga jemaat ketika dimintakan ya keterlibatannya, partisipasinya,
dengan mudah mengatakan, "Bah, tangi yang masyia kami," begitu ya. Ya. Dan dikatakan itu dengan sikap yang merasa tidak bersalah, "Tangi yang masyia kami," begitu. Dan ada juga yang mengatakan, "Bah, molohami pas maju dah." Begitu. Bayangkan jemaat yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, menyampaikan permohonan kita, kerinduan hati kita, harapan kita. Kita berdoa berkali-kali, berulang kali kepada Tuhan. Kita belum melihat hasil dari doa kita. Dan ketika kita membayangkan, kenapa ya? Kalau Tuhan mengatakan, seperti apa yang kita katakan? "Nak, pas dulu lah ya, karena anak-anakku masih ada, masih lebih banyak lagi doanya, lebih banyak lagi waktunya, lebih banyak lagi rasa syukurnya, terima kasihnya yang sudah disampaikan kepadaku. Dan doanya juga nggak jemu-jemu dan setia. Jadi pas dulu lah ya nak." Gimana kehidupan kita jikalau Allah juga membalaskan hal yang sama seperti yang kita lakukan? Tidak mau terlibat untuk pembangunan mezbah Allah, bait Allah. Ya, kita renungkanlah, bertobatlah. Jangan cuma mau berkatnya Tuhan, tapi jadilah berkat melalui berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Ya, bersabarlah menunggu perintah Tuhan. Dan berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Bangunlah mezbah menjadi wadah persekutuan kita bagi Tuhan. Tentu saja persembahan yang lain juga yang dimaksud adalah ya kehidupan kita. Paulus katakan, berikanlah persembahan yang hidup, yang kudus, yang memuliakan Tuhan, yaitu tubuh kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, rezeki kita, uang kita, jabatan kita, pelayanan kita, semuanya yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan kita mengkotak-kotakkan, harus segenap kehidupan kita, termasuk pada saat kita merasa sedang memuji, memuliakan Tuhan lewat nyanyian pujian. Jangan kita jadikan paduan suara itu menjadi tempat wadah untuk kita boleh show on, melakukan pertunjukan. Saat kita diberi kesempatan untuk bernyanyi lewat paduan suara, menjadi kesempatan kita untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Maka jangan main-main, jangan setengah hati. Berikan waktu untuk latihan. Jangan mau tampil, tidak latihan akhirnya merusak paduan suara yang sudah baik. Ya, inilah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, semua yang terbaik. Dan hal berikut yang diingatkan juga kepada kita, karena Tuhan sudah senang menerima, mencium aroma persembahan Nuh, maka Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi di atas bumi. Akan selalu ada masa yang silih berganti, kemarau dan hujan, pagi dan siang, ya, selama hari masih ada. Itu dijanjikan Tuhan. Air bah memang dijanjikan Allah itu tidak akan ada lagi. Tapi ini bukan berarti memberikan kesempatan bagi kita untuk berlaku sesuka-suka. Karena kesalahan, dosa, kejahatan yang terus kita lakukan berulang-ulang tanpa ada pengakuan, tanpa ada penyesalan, tidak ada pertobatan, permohonan ampun kepada Tuhan, toh neraka, api neraka sudah menanti pada saat masa penghakiman. Oleh karenanya,
selama Tuhan masih memberikan nafas hidup. Jadikanlah kehidupan kita menjadi mezbah, penyembahan, persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan berusahalah untuk terus menjaga hati kita, kehidupan kita yang serba terbatas ini, untuk tidak kita paksakan menyelesaikan permasalahan, problema yang ada, tapi percaya dan percayakan diri kita sepenuhnya dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber segala berkat, hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Hanya kasih dan karunia Tuhan yang boleh membawa kita lepas, bebas, dan dibawa pada kebaikan hidup. Karena Tuhan adalah pemulih yang sejati di dalam kehidupan umat yang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan melalui Kristus Yesus yang sudah berkorban demi keselamatan kami. Dan kami senantiasa meyakini karya kasih Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami. Ketika kami mau setia, menunggu, mendengar, dan melakukan apa perintah Tuhan untuk kami hidupi, lakoni dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus bergumul, sekalipun mungkin Tuhan kami harus menerima konsekuensi orang-orang yang bebal, keras hati, yang tidak terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan, bahkan mempersalahkan kami untuk kebenaran yang kami nyatakan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik di tengah-tengah persekutuan, pelayanan di gereja. Biarlah Tuhan, Engkau adalah hakim atas setiap perkara yang ada. Biarlah Engkau menyatakan keadilan-Mu untuk setiap kebenaran yang kami saksikan, sehingga kami boleh tetap teguh di dalam iman dan kesetiaan, mempercayakan kehidupan kami dan mempertaruhkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah segala situasi, kondisi, problema, pergumulan yang Tuhan izinkan harus kami hadapi. Karena sesungguhnya lah tidak ada satu hal pun yang boleh terjadi tanpa seizin Tuhan, dan Tuhan akan selalu berpihak kepada kebenaran. Biarlah kami Bapa boleh mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan menjadi kesempatan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik, yang terindah, yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk karya Tuhan dalam hidup kami. Terpuji Engkau selamanya Bapa, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Buat kasih setiamu